Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiti bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah memantau suasana jelang pergantian tahun pada Sabtu malam 31 Desember 2022 yang mengambil titik start dari rumah jabatan Gubernur Gorontalo. Tim peninjauan dibagi ke 3 wilayah. Tim 1 dipimpin Pencagup Hamka didampingi Kapolda Gorontalo dan Rem 133 Nani Wartabone, Wakil Ketua DPRD, dan Lanal dan beberapa pimpinan OPD berlokasi di kota Gorontalo. Tim 2 dipimpin Ketua Pengadilan Tinggi, Wakapolda Gorontalo, Kabinda Gorontalo, Kasrem 133 Nani Wartabone, asisten dan beberapa pimpinan OPD yang berlokasi di Kabupaten Gorontalo. Selanjutnya tim 3 dipimpin oleh penjabat Sekda Prof Gorontalo Syukri Botutihe, Kepala Kanwil Kementerian Agama Gorontalo, Irwasda Polda Gorontalo, dan Kasih Ops Korem 133 Nani Wartabone meninjau wilayah Kabupaten Bone Bolango. Imbauan senada juga disampaikan Kapolda Gorontalo Irjen Pol Helmi Santika. Kapolda yang juga selaku pimpinan pelaksanaan operasi lilin tahun baru 2023 ini menambahkan, tahun 2023 agak berbeda dari pelaksanaan tahun baru 2020 hingga 2022. Di mana tahun sebelumnya COVID-19 masih tinggi, PPKM masih ada, sedangkan tahun ini situasi sudah melandai. Sehingga memungkinkan masyarakat lebih antusias dalam rangka merayakan pergantian tahun. Hal ini pun menjadi imbauan utama dari pemerintah pusat. Lokasi pertama yang dikunjungi Pencagup dan tim adalah pos depan kampus Universitas Negeri Gorontalo. Berlanjut ke pos depan City Mall Gorontalo, kemudian kembali ke rumah dinas gubernur yang berhadapan dengan lapangan taruna remaja yang menjadi titik pelaksanaan pergantian tahun baru. Berdasarkan pantauan pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kondisi kendaraan di seputaran kota Gorontalo masih bisa dilalui. Macet di beberapa tempat, tapi kendaraan masih bisa dikendalikan. Ada Kapolda, ada Polresek, kita mengecek dan memastikan kesiapan dalam rangka mengawal pelepasan tahun 2022 dan memasuki tahun baru 2023, pelepasan 2023. Alhamdulillah setelah kita mengecek pos yang ada dan mendapatkan penjelasan dari kepala pos masing-masing, insya Allah kondisi lingkungan, kondisi penertiban masyarakat masih dalam batas bisa ditoleransi. Dan mudah-mudahan nanti pelepasan tahun baru ini masuki tahun baru, pelepasan tahun 2022, masuki tahun baru 2023 mudah-mudahan berjalan dengan baik. Ya, Mitra Kominfotik, saat ini saya sudah berada di Art Gallery and Cafe Dekranasda Gorontalo yang beralamat di Jalan Tinaloga nomor 24 Toto Utara, Kecamatan Tilong Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk melihat langsung seperti apa isi dari Art Gallery and Cafe Dekranasda Gorontalo ini. Langsung saja mari ikuti saya. Pemerintah Provinsi Gorontalo sedang mengupayakan kantor penyimpanan Brigade Alsintan atau alat mesin pertanian yang berada di Seksi Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo dapat berdiri menjadi UPTD atau unsur pelaksana teknis daerah. Hal tersebut diseriusi penjabat Gubernur Hamka Hendra Nur yang mengajak langsung Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo ikut serta meninjau tempat Brigade Alsintan yang terletak di Kecamatan Tibawa,
Kabupaten Gorontalo pada Rabu 4 Januari 2022. Brigade Al-Sintan merupakan satu terobosan program inovatif Pemprov Gorontalo yang telah dilaksanakan sejak tahun 2015. Program ini telah memperoleh penghargaan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan menjadi pilot proyek pengelolaan dan pelayanan jasa Al-Sintan bagi provinsi lainnya dan juga menjadi nominasi dalam penilaian penghargaan PPD Bappenas Republik Indonesia tahun 2019 kategori inovasi pelayanan publik pemerintah daerah. Rencana pengajuan UPTD Brigade Al-Sintan ini memang telah dibahas sebelumnya bersama DPRD Provinsi Gorontalo. Terkait kenapa Komisi 1 dan bukan Komisi 2 yang prokernya adalah pertanian, menurut Hamka karena Komisi 1 yang menangani masalah aset dan kelembagaan. Sementara Brigade Al-Sintan ini adalah masalah pemeliharaan aset-aset daerah dengan nilai cukup besar. Kalau semua ini anak itu kita pakai, sudah tempat kita pertanian di kalau ini akan pakai, masyarakat akan lebih bergairah lagi. Jadi air ini, Pak Kadis yang bilang, air ini masyarakat bidang profesi. Oleh sebab itu kita rangsang dengan alat yang modern, dan bisa masyarakat tanda petik bergairah kembali menjadi kita akan menjadi salah satu pada hukum pangan. Sementara itu, Ketua Komisi 1 Awe Talib mengungkapkan sangat menyambut baik permintaan Dinas Pertanian untuk meningkatkan status Brigade Al-Sintan dari seksi akan naik jadi UPTD. Hal ini akan segera diupayakan kalau perlu awal tahun 2023 ini statusnya harus sudah berubah. Pihaknya melanjutkan nantinya bila brigade ini berdiri sendiri, maka bisa menjadi sumber PAD yang muaranya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di Gorontalo. Saat ini ketersediaan Al-Sintan di Brigade Al-Sintan Provinsi Gorontalo yang diadakan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2022, semuanya terawat dengan baik dan dalam keadaan atau kondisi siap dioperasionalkan. Keseluruhan alat berjumlah 12.367 unit yang terdiri dari 745 unit alat pasca panen dan 11.622 unit alat prapanen. Ya, Mitra Kominfotik, Art Gallery and Cafe Dekranasda Gorontalo ini diresmikan pada tanggal 28 Desember 2022 kemarin. Jadi bisa dibilang masih sangat baru ya. Art Gallery and Cafe ini dibangun dengan tujuan untuk menampung, mempromosikan, dan memasarkan produk-produk UMKM atau IKM dari masyarakat Gorontalo. Selain itu, tempat ini juga bisa digunakan sebagai tempat nongkrong untuk Anda bersama dengan kerabat terdekat. Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur mengkhawatirkan Sulaman Karawo akan punah di gilas zaman. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mensejahterakan pengrajin kecil dan membentuk generasi penerus harus segera dilakukan. Hamka pun turut mengunjungi langsung 3 kelompok industri Sulaman Karawo yang ada di Kabupaten Gorontalo. 3 lokasi ini diantaranya Karawo Molalahu Jaya di Desa Molalahu, Kecamatan Pulubala, kelompok pengrajin Karawo di Desa Talu Melito, dan kelompok wanita tani Moloohu di Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Jaya. Setelah melihat langsung dan berbincang-bincang, Hamka merasa lega ternyata masih terdapat banyak pengrajin kecil yang mau melestarikan Karawo. Ia juga menyimpulkan ada hal yang menjadi persoalan terhadap beberapa pengrajin kecil, yakni permodalan dan pemasaran. Tarif yang bisa dibilang terlalu murah juga dianggap menjadi salah satu alasan mengapa pengrajin Karawo hanya menjadi pekerjaan sampingan.
Untuk itu, melalui kunjungan bersama Dekranasda Provinsi Gorontalo dan Dinas Kumperindak Provinsi Gorontalo, Hamka menyatakan siap memberikan bantuan agar Karawa ini tetap lestari dan pengrajinnya pun sejahtera. Pasalnya, hal ini juga dinilai dapat mendorong perekonomian daerah. Di samping itu, staf ahli bidang budaya dan sportivitas Kemenpora Republik Indonesia ini menghimbau agar pengrajin Karawa tidak menjadikan kegiatan ini sebagai pekerjaan sampingan saja, namun bisa ditekuni agar kualitas dan kuantitas Karawa sendiri terjaga. Ia juga berharap generasi penerus yang akan menjaga dan melestarikan karya seni ini segera disiapkan seperti mengajarkan menyulam Karawa pada siswa-siswa SMA atau SMK sederajat. Itu di samping kita harus menjaga supaya sisi efeknya cuma saja memang belum bersifat massal dan belum semua orang tahu. Kalau dia masif ini kemana-mana, saya khawatir jangan-jangan nanti bisa keteteran ke depan. Mudah-mudahan yang menjaga saja itu PKK dan Nasda Asian Fashion Week Bali bulan depan di GCC Jakarta bekerjasama dengan Solo. Saya berharap setelah itu nanti tingkat penggunaan Karawa itu akan semakin baik dan kualitas juga semakin baik dari kuantitasnya. Ya, Mitra Kominfotik, seperti yang bisa Anda lihat di dalam Art Gallery and Cafe Dekranasda Gorontalo ini sudah diisi dengan beragam produk UMKM mulai dari cemilan-cemilan khas Gorontalo hingga dengan kerajinan tangan sulaman Karawa. Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Amal Bakti ke-77 Kementerian Agama Republik Indonesia tingkat Provinsi Gorontalo bertempat di lapangan Gornani Wartabone, Kota Gorontalo pada Selasa 3 Januari 2023. Dalam pidato Menteri Agama Republik Indonesia Haji Yakut Kholil Komas yang dibacakan oleh Penjagup Hamka menyampaikan peringatan Hari Amal Bakti ke-77 sebagai awal untuk mengenal, memahami dan meresapi atau bertanya kembali mengapa dan untuk apa Kementerian Agama yang dulu bernama Departemen Agama ini dilahirkan pada 1946. Jadikan peringatan Hari Amal Bakti ini sekaligus sebagai penanda sejarah panjang pengabdian Kementerian Agama dalam melayani seluruh umat beragama di Indonesia. Hal yang membuktikan bahwa Kementerian Agama telah berubah, diakui dan diapresiasi oleh kementerian atau lembaga dan publik yang dihargai lebih dari 22 penghargaan pada tahun 2022 lalu. Kementerian Agama berharap kepada seluruh insan Kementerian Agama untuk terus menjaga prestasi, tahun ini pun harus lebih baik dari tahun kemarin. Di sela-sela membacakan sambutan Menteri Agama, Hamka menambahkan di Provinsi Gorontalo sendiri, peringatan Hari Amal Bakti ke-77 dianggap sebagai moderasi beragama. Gorontalo yang memang mayoritas muslim diharapkan untuk terus meningkatkan nilai-nilai toleransi dengan kaum minoritas. Sudahkah melakukan pengabdian sebagaimana hito kelahiran Kementerian Agama atau belum? Pada peringatan Hari Amal Bakti ke-77 tahun ini, saya mengajak kepada seluruh ASN Kementerian Agama untuk memperbaiki niat pengabdian
dan pelayanan kepada umat. Dalam upacara amal bakti ke-77 ini juga dilaksanakan penyerahan penghargaan Satya Lancana Karya Satya 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun kepada pegawai negeri sipil Kemenak Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Kota. Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh penjabat Gubernur Gorontalo. Hadir dalam upacara tersebut unsur Forkopimda, Wali Kota Gorontalo, Wakil Bupati Bone Bolango, santriwan dan santriwati serta seluruh jajaran Kemenak Provinsi dan Kabupaten Kota. Ya, Mitra Kominfotik, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Badan Musyawarah Perbankan Daerah berkomitmen untuk terus menekan angka inflasi di Provinsi Gorontalo. Hal ini sejalan dengan Provinsi Gorontalo yang berhasil masuk 10 besar inflasi terendah nasional pada year on year tahun 2022 yang diumumkan oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Komitmen tersebut diungkapkan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Gorontalo, Roni W. Purubaskoro dan Penjagup Hamka pada kegiatan silaturahmi antara jajaran Pemprov Gorontalo, Forkopimda dengan BMPD Gorontalo pada Selasa 3 Januari 2023 bertempat di Rumah Makan Meranti Indah Kabupaten Bone Bolango. Saat ini lanjut Roni, perbankan dengan Bank Indonesia juga OJK terus mendorong akselerasi perekonomian dari sisi pembiayaan dan juga dari sisi mempercepat transaksi ekonomi. Untuknya, keberhasilan menekan inflasi ini dianggap sebagai kerja keras bersama, di mana di tengah-tengah COVID-19 yang melanda Indonesia bahkan dunia, Gorontalo mampu menekan inflasi di angka 5,16%, berada di bawah nasional, yaitu 5,51%. Sementara itu, Penjagup Hamka menambahkan tahun 2023 merupakan tahun memasuki kehidupan normal. PPKM telah dicabut oleh Presiden Republik Indonesia di penghujung tahun kemarin. Dengan status kehidupan yang kembali normal, aktivitas perekonomian diharapkan kembali menuju tingkat pertumbuhan sebelum COVID-19. Lebih khusus, staf ahli Kemenpora Republik Indonesia ini mengharapkan perbankan di Gorontalo dapat terus berkontribusi terhadap perekonomian, khususnya dengan mendorong penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas. Sehingga perekonomian di Gorontalo dapat semakin terakselerasi seperti sektor pertanian dan sektor perdagangan besar eceran, sekaligus untuk pertumbuhan yang lebih inklusif dan berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Kegiatan terima kasih banyak. Ini karena koordinasi dengan Bank Indonesia dan program-program yang kita lakukan, sehingga di Gorontalo masuk dalam 10 terbaik tingkat inflasi terjaga dengan baik pula. Agak lumayan menjaga 7 bulan itu kos-kosan Pak. Kos-kosan kita di angka 5,15, sementara nasional itu di 5,5. Silaturahim ini juga diisi dengan lomba memancing antar jajaran Forkopimda dan perwakilan BMPD Gorontalo. Acara diakhiri dengan penyerahan door prize dan makan siang bersama.